kan pasti ada jarak tuh di antara ini dari kota A ke kota B, pasti ada waktu gitu, membutuhkan waktu yang panjang. Apakah donat ini tidak cepat basi atau gimana itu? Enggak. Caranya gimana? Kita mau bikin donat ini dari donatnya gimana ya? Jadi donatnya dibikin frozen gitu. Frozen. Oh, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel podcast Rumah Quran Munzalan bersama narasumber yang masya Allah banget ya. Adalah siapa? Perkenalkan, nama saya Masal dari Cirebon. Saya di sini dari owner Donat King. Owner Donat King, masya Allah ya. DK, Donat King halal thayyiban. Nah, kita di sini akan berbincang-bincang sedikit tentang Donat King langsung dengan ownernya, masya Allah. Baik, salam hangat dari saya sebagai host Muhammad Dias Ilyasa, dan narasumber yang kami datangkan kali ini adalah owner Donat King dengan tagline-nya apa di situ? Di sini ada tagline core quality and taste is number one. Kualitas dan rasa itu nomor satu. Masya Allah. Kualitas dan rasa adalah nomor satu ya. Baik, kalau untuk visi misi dari perusahaan Donat King ini apa gitu, bisa dijelaskan kepada pemirsa? Gini ya, saya di sini nih rekomendasi ya, pengen bikin usaha Donat King ini. Kenapa? Saya ini gimana ya, merasa pengen bikin perusahaan lokal tuh sampai ke ini internasional gitu. Mencapai internasional gitu Iya, ya. karena melihat rata-rata sekarang tuh kenapa ya orang-orang tuh pada makanan mantap apa, produk-produk makanan lokal itu makanan ini pada sukanya yang kayak seperti Starbucks gitu ya, yang background luar gitu. Iya. Sedangkan tidak cinta dengan produk sendiri nasional. ya. Iya Nah, gitu. di sini saya akan kenapa saya bikin ini, karena saya punya skill dalam membuat ini olahan ini donat. Oke. Akan dibikin dalam satu naungan perusahaan gitu ya. Pertama ini buat visi misi saya bikin ini. Pertama, visi satu, membuat Donat King ini sebagai perusahaan bidang makanan yang memerlukan para karyawan dan bisa membantu lapangan kerja bagi umat dan orang banyak. Oh, berarti Donat King ini membantu lapangan pekerjaan bagi umat, itu gimana maksudnya ya? Jadi gini, kami di sini ingin buat sebuah naungan wadah nih ya, buat perusahaan donat tuh seperti yang ada di Indonesia gini. Jadi para karyawannya itu dari ini apa, daerah sekitar situ gitu. nah ya gitu. Mungkin dari Bikin kira-kira gitu ya. Ibu rumah tangga gitu. Iya. Kedua, menjadikan proses Donat King ini sebagai trend and lifestyle lokal dan berfisik, menyajikan dan melayani makanan hygienic, halal and good food gitu. Jadi kan biasanya rata-rata orang-orang pada seneng ke restoran tuh yang restoran yang asing-asing gitu kan ya. Iya. Jadi saya ingin buat sebuah rekomendasi. Jadi Restoran donat lokal tapi ya, berkelas gitu. berkelas, Iya, internasional gitu. Ya, gitu. Maksudnya gitu lah. Dan tiga, menjadikan ini perusahaan Donat King ini untuk meraih cita-cita bagi banyak orang yang kerja di ini. Kita mewujudkan donat terbaik dan lezat ini, memperkenalkan produk lokal ini ke internasional. Oke. Internasional. Untuk misinya? Misinya satu, menyediakan bahan baku pilihan donat kualitas terbaik bagi konsumen. Nah, jadi di sini kami akan melakukan donat yang terbaik gitu. Jadi setara sama donat-donat yang buatan-buatan asing gitu. Oke. Ya. Apa yang membuat donat Anda itu menjadi yang terbaik itu dari bahan baku apanya gitu? Pertama, apa yang keunikan dari donat dibanding saya donat yang lain? Saya di sini akan membuat suatu olahan donat ya. Donat ini jadi saya perpaduan donat ini sama hasil alam yang ada di sini, di daerah sini ya. Di sini kan banyak ini ya, talas kan ya. Nah, jadi ini bahan baku talas ya? Kan iya. Biasanya donat itu dari kentang gitu kan. Iya. Kalau ini dari talas Mas. Ya, makanya saya di sini ingin membantu para petani-petani lokal ini, kita bekerja sama gitu.
talas. saling menguntungkan gitu. Iya gitu. Biasanya kan di sini kan kayak talas apa di sini kok ini kan produk di sini kan apa kurang ini ya, peminatnya kurang banyak ya. Iya. Jadi saya ingin mengembangkan produk talas ini ya, apa dipadukan dengan donat gitu sebagai makanan yang berkualitas gitu sampai gitu. Dua, menempatkan konsumen itu sebagai prioritas utama. Jadi di sini perusahaan ini kami konsumen itu nomor satu perhatikan gitu. Pembeli adalah raja gitu. Iya raja gitu. Dengan pelayanan terbaik semungkin dan melayani dengan sepenuh hati dan sopan santun gitu. 4, menyediakan tempat restoran atau gerai toko aman bagi para konsumen. Jadi saya di sini ingin apa ya? Bikin sebuah gerai gitu di seluruh inilah di Indonesia gitu. Indonesia Ya bikin toko-toko gitulah buat memudahkan ya pelayanan gitulah. Dan Selanjut ke nomor 5 gitu. 5, memperlakukan konsumen dengan martabat dan rasa hormat. Jadi di sini kami benar-benar ini ya Memperlakukan Iya. pelanggan gitu pelanggan ini ya dengan baik. dengan baik itu. Jadi kalau ada masalah apa kita langsung tanggapin itu. Oh, siap. Berarti fast respon. Ya. 6, menyediakan penjualan donat ini secara mobile dan luas di seluruh Indonesia gitu. Oh, secara Jadi online. sekarang kan rata-rata donat tuh apa penjualannya kan cuma di sekitar gitu toko. Iya. Kami ingin rekomendasi bikin donat yang instan gitu, bisa penjualan outlet seluruh Indonesia gitu. Nah kan caranya supaya kita mau pesen gitu, tapi kan pasti ada jarak tuh di antara ini dari kota A ke kota B, pasti ada waktu gitu, membutuhkan waktu yang panjang. Iya. Apakah donat ini tidak cepat basi atau gimana, itu Enggak. caranya gimana gitu? Kita mau bikin donat ini dari donatnya gimana ya? Jadi donatnya dibikin frozen gitu. Frozen, oh iya, Ya. siap, siap. Jadi bisa dimakan kapan aja gitu kan. Awet lah makannya. Oke, Jadi untuk buat alasannya membuat gerai toko Donat King ini apa gitu? karena apa alasan saya ingin milih ladang usaha ini donating, karena saya memilih donat ini sebagai ladang usaha untuk gerai makanan, karena merasa saya punya skill di sini ya membuat produk makanan donatnya, dan di sini ingin mempresentasikan resep terbaik saya dalam membuat donat yang enak dan lembut dan lezat, memadukan dengan hasil alam di daerah sini sekitar dengan hasil pertanian talasnya. Dan saya ingin bekerja sama dengan para supplier di sekitar sini dan membantu dan saling menghasilkan suatu produk menguntungkan dengan tujuan yang berbeda, tapi namun saling dapat menguntungkan dari kerjasama ini gitu. Nah untuk penguat, mengapa saya ya pengen banget ya bikin usaha ini, karena dengan produk usaha di bidang makan ini saya akan mengembangkan dalam sebuah wadah, yaitu perusahaan Donat King ya. Mengapa saya ingin membuat produk usaha mengembangkan donat king saya ini, karena saya ingin membuat produk donat ini dengan enak, berkualitas seperti perusahaan-perusahaan asing di luar negeri gitu, dan harganya pun terjangkau gitu. Tidak walaupun karena rata sekarang donat tuh donat asing-asing kan lumayan mahal gitu ya. Iya. Jadi ini harganya tuh emang harga OSIS lah gitu. iya, ya. harga OSIS. buat orang ini ya, anak-anak sekolah gitu tuh terjangkau gitu, hemat kantong gitu. Jadi itu yang paling utama mah ya itu saya ingin apa namanya bikin donat itu usaha itu, jadi harganya tuh enggak apa ya, orang-orang kalang-kalang biasa juga bisa gitu makan donat gitu, maksudnya rasa internasional gitu. Oke. Apakah ada sebuah masalah gitu dalam pembuatan donat ini atau dalam sebuah gerai toko Donat King ini? Ya pasti sebuah perusahaan itu pasti ada problemnya, sebuah perusahaan itu pasti ada. Nah problemnya itu biasanya nih, kalau dalam kita bikin usaha ini tuh pasti ada nih yang namanya kendala dalam ini manajemen usaha tuh ya, pasti ada namanya kenaikan barang pokok gitu ya. Pasti di sini akan ikut nih semua harga apa gitu ya, akan melonjak gitu kan, jadi akan berpengaruh juga dengan harga penjualan donat itu. Nah iya betul. Nah gitu, makanya di sini saya akan bikin solusi gini, bagaimana caranya problem itu donat apa ya, walaupun
harga misalnya nih bahan pokoknya lagi naik nih ya, Siap. tapi saya pengen bikin apa ya, rekomendasi supaya penikmat donat itu jangan apa ya, nggak ini. Jadi harga pokoknya tetap segitu gitu, Iya, jadi stabil gitu. Iya, Jadi nggak stabil. mengecewakan para konsumen yang ini gitu. Iya. Jadi tetap bisa merasakan donat dengan harga yang segitu gitu. Nah, Yang tetap iya, tidak berpengaruh dengan naiknya bahan pokok gitu. iya. Gitu. Kalau misalkan kan ini dari bahan baku talas ya. Ah, ah. Kan biasanya kalau yang mengonsumsi talas berlebihan gitu suka ada yang alergi gatal-gatal. Nah, bagaimana cara ini gitu? Nah, di Cara sini solusinya. saya pasti ini sini saya akan bikin ini sebuah solusi ya. Talas kan biasanya kan emang karena jarang diolah gitu, karena itu ya kan ada sebuah itulah Iya. getah yang bikin itu ya. Nah, di sini saya akan bikin ini talas itu supaya bisa banyak manfaatnya tuh, diolahnya itu ini ada Dengan caranya. takaran gitu. yang pas lagi Iya, ya, takaran ada. pas, diolah, dibikin apa ya? Jadi mau diolah dulu tuh. Jadi talas kan biasanya ini ya. Talas tuh banyak getahnya gitu kayaknya. Iya. Jadi kalau supaya ini talas itu nggak bikin itu gatel buat ini apa? Konsumsi ya, Iya. dikonsumsi. Makanya itu di ini dikasih ini dulu apa ya? Ada cara rahasia lah. Iya, cara itu nggak ada lah. Baik. Apa itu? Untuk oke, mungkin sekian podcast dari kami. Salam hangat dari owner Donat King, dan salam hangat juga dari saya sebagai host. Sampai jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.